Shalom, bersyukur buat kebaikan Tuhan pada hari ini. Kita boleh ada sampai sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Baik saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini atau pada hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-35. Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-9. Baik, saya akan membaca untuk kita semua dengan perikop di atas, yaitu doa minta tolong terhadap musuh. Ayat yang ke-9, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu sukacita dalam keselamatan dari Tuhan meskipun dalam penderitaan. Artinya bahwa sukacita dan keselamatan dari Tuhan meskipun dalam penderitaan. Nah, saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-35 ini ditulis oleh Raja Daud sendiri ketika ia mengalami penganiayaan dari musuh-musuh yang tidak bersalah. Nah, ia memohon kepada Tuhan untuk membela dia dan menyelamatkannya dari tindakan yang tidak adil. Meskipun dalam tekanan, Raja Daud tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan di ayat yang ke-9 ini adalah ungkapan sukacita Daud karena ia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini dengan ada beberapa pertanyaan bagi kita, yaitu yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu kenapa Raja Daud harus bersukacita sekalipun dalam penderitaan. Yang pertama yaitu karena Raja Daud menyadari bahwa sukacita sejati hanya datang daripada Tuhan, bukan dari keadaan atau situasi. Nah, di ayat yang ke-9a di situ Raja Daud mengatakan bahwa tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, Daud tidak menunggu keadaan berubah untuk bersukacita. Ia memilih untuk bersukacita karena imannya kepada Tuhan atau imannya kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung kebahagiaan pada situasi, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, poin yang pertama ini mengajarkan kita bahwa situasi itu tidak merubah sukacita kita, tetapi bagaimana ketika kita dalam situasi yang begitu rumit, situasi dalam yang begitu sangat tidak baik, bagaimana kita harus bersukacita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan sebuah doa yang Daud naikkan pada Tuhan ketika ia dalam sebuah tekanan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Tetapi Raja Daud percaya bahwa dia bersama Tuhan, dia akan mampu untuk mengalami sukacita hanya daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, begitu pula dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen dimanapun kita berada, ketika kita mengalami situasi yang tidak memungkinkan kita secara manusia atau membuat kita lemah, mari saudara-saudara kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan sukacita yang sejati. Oleh karena itu, saudara, kita percaya bahwa sukacita yang sejati itu adalah berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dengan satu poin ini. Poin yang pertama ini bahwa kita harus sadar bahwa sukacita yang sejati berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada situasi yang berubah. Nah, saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersukacita. Nah, poin yang kedua, saudara, kenapa Raja Daud harus bersukacita di tengah penderitaan? Yang kedua, karena Raja Daud menyadari bahwa keselamatan Tuhan adalah sumber
kekuatan saat menghadapi ketidakadilan. Nah, saudara-saudara, kita melihat dalam ayat yang ke-9b di situ mengatakan bahwa aku girang karena keselamatan daripadanya. Nah, daripadanya di sini nyanya kata huruf besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa keselamatan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika Raja Daud mengalami tekanan atau penganiayaan yang membuat dia ketakutan secara manusia, tetapi dia percaya, dia mempunyai pengharapan yang kuat pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami tekanan atau penganiayaan atau penderitaan atau persoalan, kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, dan kita menemukan damai sejahtera dan dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, saudara. Nah, poin yang kedua ini mengajarkan bahwa ketika kita dalam situasi yang tidak memungkinkan secara manusia, kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah situasi itu atau memberikan keselamatan yang sejati daripadanya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah takut untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan ketika engkau dalam sebuah penderitaan atau sebuah persoalan. Nah, saya percaya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada masalah atau tekanan atau persoalan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berpegang kepada keselamatan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa sukacita yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa keselamatan yang sejati daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini yang 2 poin di Mazmur pasal yang 35 ini merupakan satu contoh bagi kita sebagai orang-orang percaya bagaimana kita belajar dari Raja Daud ketika ia dalam sebuah tekanan, ia mau tetap berpengharapan kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang akan mengubah hidupnya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah takut menghadapi masalah, jangan pernah takut menghadapi persoalan, jangan pernah takut menghadapi hidup ini, ya saudara. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dan yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita menjawab dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apakah sejauh mana kita berpengharapan kepada Tuhan? Sejauh mana kita datang berdoa kepada Tuhan ketika apakah kita dalam sebuah tekanan baru kita berdoa kepada Tuhan? Dan ini firman Tuhan ini sangat tegas mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk percaya kepada Allah. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tetap bersukacita dan kita tetap memiliki pengharapan pada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dimanapun kita berada, baik dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, baik dalam studi kita, perkuliahan kita, bahkan dalam keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, kita percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan selalu memberikan pengharapan, keselamatan yang abadi. Tuhan akan selalu memberikan kita sukacita yang abadi daripadanya. Oleh karena itu, ketika Tuhan yang memberikan sukacita, saudara, kita percaya bahwa sukacita itu memiliki hal yang baru yang membuat hidup kita akan berubah dan kita akan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita dan firman Tuhan sangat menegas bahwa hidup ini hanya karena Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita selalu.